Alkohol merupakan salah satu turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil dengan rumus umum CnH2n+2O. Alkohol merupakan zat yang memiliki titik didih relatif tinggi dibandingkan hidrokarbon yang jumlah atom karbonnya sama. Hal ini disebabkan adanya gaya antar molekul dan adanya ikatan hidrogen antar molekul alkohol akibat gugus hidroksil yang polar. Alkohol yang memiliki atom karbon yang kurang dari 5 larut dalam air. Kelarutan ini disebabkan oleh adanya kemiripan struktur antara alkohol ROH dan air HOH. Penggunaan alkohol di dalam minuman biasanya mengandung etanol sekitar 20% sampai dengan 50%. Namun beberapa masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi minuman beralkohol oplosan yang mengandung metil alkohol atau metanol. Alkohol merupakan zat sedatif hipnotik yang bekerja pada saraf pusat bila dikonsumsi secara berlebihan. Sebenarnya, alkohol memiliki sifat stimulan apabila dikonsumsi dalam jumlah kecil. Setelah mengkonsumsi miras, maka miras tersebut akan diserap khusus sebanyak 80% dan lambung 20%. Kemudian akan mengalami metabolisme di hepar. Konsumsi alkohol yang berlebih dapat menimbulkan efek fisiologis bagi kesehatan tubuh, yaitu mematikan sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh. Efek merugikan lainnya adalah dapat menimbulkan sirosis dalam hati atau yang lebih dikenal dengan penyakit kuning. Etanol yang dikonsumsi akan mengalami oksidasi di mikrosom sel hepar yang menghasilkan asetaldehid. Dengan demikian, pada pasien yang biasa mengkonsumsi etanol dalam dosis tinggi secara kronis, tidak hanya menimbulkan peningkatan yang signifikan dalam metabolisme etanol, tetapi juga dalam metabolisme obat yang lain yang dilakukan oleh sitokrom P450 dalam sistem MEOS, serta pembentukan produk sampingan beracun dari reaksi sitokrom P450 seperti toksin, radikal bebas, dan H2O2 yang dapat memperberat kinerja hati dan menimbulkan sirosis hati. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental. Bahaya alkohol dapat mempengaruhi sistem syaraf untuk mengubah keadaan, mengubah perspektif, dan mengubah suasana hati. Pecandu alkohol umumnya bersifat pemarah. Hal tersebut merupakan gangguan kepribadian yang sulit untuk disembuhkan, sehingga larangan penggunaan alkohol dalam Islam sangatlah tepat, karena untuk menghindari dari gangguan-gangguan kejiwaan lainnya yang dapat membahayakan baik untuk meminum maupun orang lain. Menurut WHO, konsumsi alkohol pada masa kehamilan mampu menyebabkan fetal alcohol syndrome atau mampu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Di dalam bahasa Arab, alkohol diterjemahkan menjadi kata khamr yang berasal dari kata khamara atau satara yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain selalu disebut khamr, seperti dalam kalimat, tutuplah wadah-wadah kalian. Jadi khamr dapat menutup akal, menjumbat, dan membungkusnya. Larangan meminum khamr disunatkan secara berangsur-angsur karena minuman khamr bagi bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliyah. Berkenaan dengan kata khamr, terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang turun berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut. Di antaranya, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang khamr ada 8 surat, di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan meminum khamr dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada 2 macam. Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu, setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan mereka dari mengingat Allah dan sholat. Pada ayat lain, yang telah disebutkan bahwa meminum khamr dan berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya, setanlah yang menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling membenci di antara mereka.
Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang-orang yang suka minum khamar dan berjudi tidak dapat dipungkiri. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Peminum khamar tentulah pemabuk. Orang yang pemabuk tentu kehilangan kesadaran. Orang yang hilang kesadarannya mungkin melakukan perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkannya. Perbuatan dan perkataannya itu seringkali merugikan orang lain sehingga menimbulkan permusuhan di antara mereka. Di sisi lain, orang yang sedang mabuk tentu tidak ingat untuk melakukan ibadah dan zikir, atau apabila ia melakukannya tentu dengan cara yang tidak benar atau tidak khusyuk. Apalagi minum minuman keras menimbulkan kecanduan, bahkan bisa menjadikan seseorang tergantung, yaitu ia tidak dapat bekerja jika tidak minum lebih dulu. Di samping minuman khamar yang memabukkan, kita juga dilarang untuk mengkonsumsi beberapa zat yang memabukkan seperti narkotika dan obat-obatan berbahaya serta obat-obat adiktif lainnya, karena dapat merusak jaringan tubuh serta menimbulkan ketergantungan dan menghilangkan kesadaran kepada pelakunya. Alkohol merupakan salah satu turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil dan memiliki titik didih relatif tinggi. Penggunaan alkohol di dalam minuman biasanya mengandung etanol. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental. Bahaya alkohol dapat mempengaruhi sistem syaraf untuk merubah keadaan, mengubah persepsi, dan mengubah suasana hati karena alkohol memiliki sifat stimulan. Peminum khamar atau alkohol tentulah pemabuk. Orang yang mabuk tentu akan hilang kesadarannya. Jadi, orang yang hilang kesadarannya akan mudah melakukan perbuatan yang tidak layak atau mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkannya. Oleh sebab itu, kita juga dilarang mengkonsumsi beberapa zat yang memabukkan seperti narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta obat-obat adiktif lainnya, karena dapat merusak jaringan tubuh, menimbulkan ketergantungan, dan menghilangkan kesadaran kepada pelakunya.